Welcome back on Net 12. Tommy, kamu inget gak sih, Tom? Ini ada satu saat ya ketika Presiden Joko Widodo ini bertanya sama anak-anak gitu kan, cita-citanya mau jadi apa? Terus dia jawabnya malah jadi YouTuber, Tom. Bener banget, itu kejadiannya di Riau saat itu. Jadi memang sekarang itu, kalau dulu kan saya kalau ditanya itu pengen jadi polisi, dokter, sekarang beda ya. Bener banget, kalau dulu aku kalau ditanya pengennya jadi desainer, kalau nggak arsitek gitu, Tom. Bener, jadi Sekarang memang udah jadi beda vlogger ya. terkenal gitu, nampaknya itu sekarang itu jadi dambaan semua termasuk anak-anak, Pak. Bener banget, jadi Tom karena ternyata nggak cuma populer aja, tapi rupiah juga bisa didapat ya melalui Siap gitu kalau Atta Halilintar ya. Tapi gimana dengan anak-anak di bawah umur? Sebenarnya bagus nggak sih aktivitas ini untuk mereka? Nah ini dia nih, langsung aja kita lihat insight vlogger cilik berikut ini. Saya akan menyanyikan lagu Abdullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, Fatimah putri tercinta. Masih ingat dengan kejadian viral ini? Pasti masih dong ya. Dan masih banyak loh tingkah lucu anak-anak Indonesia yang direkam serta diunggah di YouTube. Memang, sejak 2015 tren jadi YouTuber mulai booming di Indonesia. Seperti Raditya Dika, Ria Ricis, dan yang paling hits adalah Atta Halilintar. Asyap! Laris manis ditonton oleh netizen. Akhirnya, banyak anak-anak yang berlomba-lomba ingin seperti panutannya. Rajin nongol di YouTube, populer, dan tentu saja banyak uangnya. Kalau jadi YouTuber itu punya potensi mendapatkan uang? Enggak, karena orang tuaku emang nggak ngebolehin aku punya YouTube channel. Nanti rencananya habis UN mau dibuat karena bisa katanya bisa dapat duit terus sama mau main-main bareng sama teman. Terus bikin video-video lucu. Bocah umur 3 tahun ini juga nggak mau kalah. Orang tuanya membuatkan kanal YouTube agar sang anak bisa ekspresikan diri di media sosial. Kanal yang baru dibuat Februari lalu ini memuat tingkah lucu Don Makaesa Giovanni saat mencoba MRT dan liburan ke negeri Sakura Jepang. Tentu saja, kanal YouTube ini sepenuhnya masih dikendalikan oleh kedua orang tuanya. Tapi maksudnya aku lebih bikin konten sendiri aja untuk anakku karena aku juga ngeliatin anakku karena aku nggak mau maksa anakku untuk bener-bener ngejalanin nih konten, nih YouTube, ini vlog gitu nggak mau karena kan dia masih kecil, masih eksplor sana sini jadi lebih ke ngikutin dia aja sebenarnya. Hi guys, welcome back to the Mepilian channel. Peran pengawasan juga dijalankan betul-betul oleh orang tua dari Keita Akila Mei Pilian. Sejak umur 5 tahun atau sekitar 3 tahun yang lalu, sang anak memulai kanal YouTube-nya. Ia juga sering berkolaborasi dengan adiknya, yaitu Kayandra Atalia Mei Pilian. Kini, kanal YouTube-nya sudah bisa menghasilkan uang dengan sekitar 83.000 subscriber. Review mainan. Mainan apa aja tuh? Ada LOL, ada LOL, ada archery, ada baby alive. Ini buat apa sih bikin itu? Biar dapetin uang aja sih. Biar dapetin uang. Meski menghasilkan uang, mengizinkan anak untuk menjadi vlogger ini sebenarnya bagus nggak sih ya untuk perkembangan anak? Balik lagi ke vlogging, ini kan semua kan dilakukan dengan menggunakan gawai, gitu kan. Mereka belajar berekspresi, mereka belajar kemudian kalau misalnya dalam bahasa Inggris mereka belajar mengenai bahasa asing, kemudian mereka belajar berinteraksi walaupun dalam bentuk gawai, gitu kan, antar gawai seperti itu. Kemudian mereka belajar banyak hal-hal proses pembelajaran tersebut. Tapi menjadi negatif ketika proses vlogging ini di luar kontrol dari orang tua, di luar pengawasan orang tua, bahwa anak 24 jam dalam sehari bebas vlogging, sampai kemudian kemana-mana harus bawa handphone dan kemudian harus
ngevlog gitu kan di sekolah, di mana-mana pokoknya, yang mengakibatkan malah mereka jadi tidak berinteraksi dengan teman-teman di dunia nyatanya dalam tanda kutip. Ya, unboxing, challenge, dan review adalah 3 konten terpopuler vlogger anak-anak. Namun, namanya juga anak-anak, seringkali judul maupun kontennya tidak sesuai dengan ejaan yang benar. Akibatnya, para netizen pun bereaksi. Bahkan tak jarang ada yang membuli di kolom komentar. Salah satunya adalah video yang diunggah oleh akun Varyoga MR berjudul Unboxing Spinner. Video ini sudah dilihat sekitar 3.000 viewer. Yang miris, bukannya dipuji, justru banyak komentar yang mencemooh konten ini. Selama 2018, sebanyak 206 aduan atas cyberbullying masuk ke dalam kotak aduan KPAI. Namun, Komisioner KPAI mengaku sulit menangani aduan ini. Karena berdasarkan aturan, sebenarnya anak di bawah umur belum boleh mengakses media sosial tertentu, termasuk YouTube. Apalagi membuat konten sendiri. Selain cyberbullying, kejahatan lain yang lebih besar juga dikhawatirkan akan mengintai. Problemnya kemudian banyak anak akhirnya menjadi korban dari pengguna media sosial. Nah, anak menjadi korban itu antara yang satu. Dia itu mengupload dengan jelas dirinya berada di mana, dengan siapa. Bahkan dia kerap kali juga bicara alamat rumah, sekolahnya di mana. Nah, hal-hal yang sifatnya pribadi pun kemudian muncul di media sosial. Padahal ini bisa menjadi pintu masuk dari kejahatan di dunia maya. Sebenarnya bagus ya mendukung bakat anak dalam vlogging ini, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, ajak anak untuk diskusi saat membaca kolom komentar. Ini penting, kenapa? Jika ada komentar bullying, kita bisa beri pemahaman. Komentar negatif itu bisa menjadi saran untuk anak, dan komentar positif itu menjadi support untuk mereka. Buat materi yang memang diperuntukkan untuk anak, dan sesuaikan juga busana yang ia kenakan. Akun dan gawai itu harus dikendalikan oleh orang tua. Jika perlu, kegiatan anak bersama gawai itu harus terjadwal dengan baik agar kegiatan belajar mereka itu tidak terganggu. Jaga informasi pribadi si anak. Jangan sampai di dalam vlog mereka mengatakan hal-hal yang berkaitan seperti alamat rumah, alamat sekolah, nomor kontak, karena itu akan memancing kejahatan seperti penculikan. Aditya Mustaqim, Andre Saputra melaporkan untuk NET.